Hai guys, welcome back to my channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih bahas materi-materi kelanjutan dari video-video sebelumnya. Nah, berkaitan dengan apa? Nah, berkaitan dengan halal industri. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk klaster yang kita bahas kali ini adalah Muslim fashion atau fashion muslim gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman gali di data-data global, maka ini tulisannya nanti atau istilahnya menjadi modest fashion. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi fashion halal itu seperti apa guys? Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Sama seperti sebelumnya, dunia global menganggap Muslim atau fanatisme orang-orang yang beragama Islam itu adalah sebuah pangsa pasar karena mereka melakukan spend yang begitu besar. Ya, kalau di total bisa sampai 5 triliun US dollar, hampir segitu teman-teman. Nah, kalau untuk lifestyle-nya mencapai 2,2 triliun habitnya. Nah, jika kalau aset keuangannya bisa mencapai 2,5 triliun US dollar. Nah, ini kan nilai yang gede banget. Itulah kenapa banyak negara yang berbondong-bondong ingin masuk dan memanfaatkan atau mengambil peluang ini, teman-teman. Nah, sehingga mereka memodifikasi berbagai sistem bisnis mereka agar bisa diterima di pangsa pasar ini. Oke, gitu ya teman-teman. Sama seperti di video sebelumnya. Kalau kita membahas halal industri, maka kaitannya berkaitan dengan religius, mutu, dan kesehatan. Teman-teman bisa view video saya di sebelumnya ya teman-teman. Terus terkait dengan manusianya, materialnya, mekanismenya, dan keuangannya. Nah, gitu. Jadi industri halal ini muncul sebenarnya untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan itu tadi, kecurangan dari sisi manusianya, dari sisi materialnya, dari sisi mekanismenya, maupun dari sisi moneternya. Nah, itu juga dipantau. Nah, itu. Jadi kita membahas halal itu tidak hanya berkaitan dengan berkaitan dengan baik benar materinya saja, tetapi di sini banyak yang kita bahas. Nah, gitu. Singkatnya gitu teman-teman ya. Jadi ini nanti menjadi sebuah standar intinya gitu. Oke. Pangsa pasar Muslim ini salah satu klasternya yakni Muslim fashion, teman-teman. Nah, sektor pertumbuhan terhangat di tahun 2020 ini data global ada 5. Yang pertama ini fashion muslim mewah. Nah, fashion muslim mewah ini sering muncul sebagai sebagai fashion yang glamor, tapi dia sangat santun gitu. Itulah kenapa dia dikatakan fashion muslim mewah. Nah, gitu. Terus yang kedua ada busana olahraga santun. Nah, ini yang mulai menarik perhatian banyak kalangan karena kostum-kostum olahraga yang identik dengan ketat, seksi dan lain sebagainya itu sudah mulai dilunturkan dengan adanya industri halal ini. Nah, akhirnya muncullah pakaian renang berjilbab. Nah, gitu teman. Terus ada pakaian olahraga tapi dia ya agak ketat tetapi tidak terlalu menonjol, ada modifikasi di beberapa bagian tubuh. Nah, gitu teman-teman. Nah, itu dirasa lebih santun sehingga menarik banyak minat bagi para fanatisme agama Islam. Nah, orang-orang yang beragama Islam fanatis mereka akan cenderung lebih bebas dalam berolahraga jika mereka memakai busana olahraga yang santun gitu teman-teman. Oke, terus yang ketiga ada busana santun pria. Nah, busana santun pria ini tentu banyak juga industri-industri dalam negeri di Indonesia yang sudah mulai menangkap pasar ini, terutama di UMKM kita sudah mulai banyak yang memproduksi
sarung, dan itu dimodifikasi dengan khas Indonesia yakni batik menjadi sarung batik, terus dimodifikasi dengan berbagai kreasi-kreasi seperti songkok yang saya pakai ini, misalkan menjadi songkoknya agak berbulu, terus songkok dengan pelepah pohon. Nah, banyak banyak kreasi-kreasi itu di dalam busana santun pria. Nah, intinya gitu ya. Jadi kita bisa mengatakan ini selain santun dia juga religius gitu. Terus yang keempat ini M-commerce. Nah, tentu teman-teman sudah paham semua berkaitan dengan M-commerce ini. Banyak orang-orang yang terlibat di sana, intinya gitu. Ini nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah paham semua. Nah, untuk fashion circular, nggak banyak orang yang tahu fashion itu memiliki rentang waktu yang singkat. Dia mudah sekali viral dan mudah sekali tenggelam. Dia mudah sekali hilang. Itulah kenapa fashion itu memiliki durasi. Dia nggak bisa abadi atau selamanya fashion itu bisa dipakai. Terkadang 1 tahun, 2 tahun model songkok seperti ini sudah jarang dipakai. Dalam jangka waktu 2 tahun, 3 tahun ternyata batik sarung atau sarung batik ini sudah jarang dipakai. Nah, sehingga fashion itu terus dinamis, dia bergerak mengikuti kode-kode bisnis gitu. Jadi singkatnya gitu. Itulah kenapa fashion circular ini menjadi hangat di tahun 2020, banyak dibicarakan. Artinya apa? Artinya orang walaupun sekaya apapun mereka bisa menekan pengeluaran mereka, jangan terlalu boros terkait dengan fashion. Karena apa? Karena fashion itu nanti ada kadaluarsanya yang suatu saat barang-barang yang kamu pakai itu nanti nggak akan terpakai lagi. Nah, karena sudah tidak sesuai zamannya. Itulah kenapa dengan adanya fashion circular ini orang-orang sudah mulai mampu membatasi diri untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan, tapi mereka nggak membutuhkan itu. Nah, itu ini menjadi batasan tersendiri dalam agama, sehingga mereka tidak berlebih-lebihan di dalam membelanjakan uangnya. Nah, gitu. Itulah kenapa fashion circular ini nanti mereka lebih mengarah pada manfaat barang itu, bukan pada keglamoran atau pada fashionnya. Nah, gitu, fashionnya itu gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti kita bisa diskusikan di materi atau pas sesi kuliah nanti. Oke. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kita pakai data global yang mana Indonesia di tahun 2019-2020 masuk pada ranking 1, 2, 3, 4, 5 ke ranking 5 Global Islamic Economic Indicator Score. Nah, gitu teman-teman. Tapi yang kita bahas bukan ini, terkait dengan modest fashion teman-teman. Di sini posisi Indonesia cukup bagus. Kenapa? Karena dia masuk pada ranking ketiga, di atas Malaysia, Singapura, Italia, dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa ini perlu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Selain itu, dukungan dari pemerintah untuk menyediakan pangsa pasar regulasi pada UMKM agar mereka bisa masuk di dalam halal industri, khususnya pada modest fashion. Nah, kalau teman-teman gali lebih dalam, sebenarnya modest fashion atau busana muslim di Indonesia ini banyak diproduksi oleh UMKM kita, sedangkan UMKM kita banyak banget. Itulah kenapa dia menyumbang nilai yang cukup gede, yang mana itu nanti menjadi skor yang tinggi di dalam halal industri ini. Nah, gitu teman-teman, cukup bagus posisi kita. Ini termasuk peta Global Islamic Economics berkaitan dengan busana muslim atau muslim fashion tadi, fashion muslim. Nah, kalau teman-teman lihat di peta ini sangat jelas pengeluaran masyarakat muslim di dunia, kita nggak bahas Indonesia di sini tapi di dunia ini mencapai
283 miliar US dollar, nilainya gede banget. Nah, ini nanti diperkirakan pertumbuhannya 6% hingga tahun 2024, yang mana kisarannya itu 402 miliar US dollar, sekitar segitu. Nah, ini kan nilai-nilai yang gede banget. Itulah kenapa peluang ini perlu ditangkap oleh beberapa pihak. Nah, tapi sayangnya kalau teman-teman lihat di data ini, belanja pakaian muslim itu hanya 11% porsinya dari total belanja pakaian secara global. Artinya apa? Artinya bukan pakaian-pakaian global itu mengarah pada ketidaksantunan, bukan seperti itu. Artinya kan kalau 11% itu mereka muslim, berarti 89% itu mereka tidak muslim. Enggak seperti itu, teman-teman. Enggak seperti itu ya. Jadi mereka enggak muslim berarti mereka santun, enggak muslim berarti enggak santun. Enggak seperti itu. Tapi belanja pakaian muslim yang 11% ini mereka sudah terverifikasi kehalalannya, teman-teman. Dia sudah terverifikasi budaya religius, fashion religius. Selain itu dia juga terverifikasi sebagai kehalalan dari baju itu. Nah, teman-teman nanti akan mengerti ini di beberapa tahun ke depan mungkin akan ada baju halal juga. Jadi halal itu bukan hanya berkaitan dengan daging saja, babi ataupun sapi, enggak, tetapi baju pun nanti akan ada logo halalnya juga. Nah, yang 11% itu mereka yang sudah terverifikasi itu. Indonesia termasuk terlambat di sini. Nah, itulah kenapa kita perlu mengejar ketertinggalan itu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita pelajari busana muslim ini, teman-teman akan mengetahui peta dunia di sini, teman-teman. Peta dunia ini kalau teman-teman lihat ada warna ungu, ini adalah 5 negara pengekspor terbesar. Nah, yang pertama itu Cina, yang kedua itu adalah India, yang ketiga itu Bangladesh, yang ketiga itu Turki, yang keempat Italia, yang kelima Bangladesh. Artinya apa, teman-teman? Artinya dari kelima negara pengekspor busana muslim terbesar di dunia, 4 diantaranya adalah negara non muslim, teman. Dan hanya satu saja negara itu muslim, yakni Turki. Nah, gitu ya. Ini perlu kita sedikit gali, kenapa kok Indonesia tidak bisa terlibat di sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, singkatnya gitu teman-teman. Posisi Indonesia ini tidak begitu menguntungkan, walaupun kita memiliki banyak UMKM yang memproduksi busana muslim, tetapi kita masih belum mampu mengekspor. Nah, produksi kita itu hanya dikonsumsi di dalam negeri. Nah, ditambah lagi banyak negara-negara lain yang juga mengekspor produk-produk busana muslim mereka ke Indonesia. Tentu ini karena permintaan akan busana muslim di Indonesia itu tinggi. Karena apa? Karena orang-orang Islam di Indonesia adalah termasuk orang-orang Islam terbanyak di dunia dari negara-negara yang lainnya, gitu ya teman-teman. Itulah kenapa Indonesia masih belum terlibat di dalam produktivitas yang mampu mengekspor busana muslim. Tapi di sini Indonesia masuk termasuk berwarna krem. Berwarna krem ini termasuk 10 pasar konsumen fashion muslim terbesar di dunia. Nah, Indonesia ini masuk pada ranking ketiga. Artinya spending Indonesia atau pengeluaran busana muslim yang ada di negara Indonesia itu sangat tinggi.
sehingga produksi busana muslim dalam negeri itu masih belum cukup, yang mana itu membutuhkan ekspor dari negara-negara lain, sehingga Indonesia mengimpor dari negara-negara seperti Cina, lalu dari Italia, dari Bangladesh, India, maupun dari Turki. Nah gitu teman-teman ya. Oke, singkatnya gitu. Itulah kenapa walaupun Indonesia tadi memiliki ranking 3, tetapi dia masih belum mampu mengekspor. Dia masih kelabakan untuk Indonesia masih kelabakan untuk melayani permintaan dalam negeri. Nah gitu teman-teman. Jadi ini termasuk peluang yang sangat besar jika teman-teman ingin masuk di dalam fashion muslim ini, seperti halnya jilbab, terus busana muslim, sarung, terus gamis-gamis. Nah baik itu untuk perempuan maupun laki-laki, itu menjadi pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia, sampai-sampai Indonesia membutuhkan ekspor dari negara-negara lain. Nah gitu teman-teman ya. Jadi potensi ini cukup besar dan teman-teman perlu menyikapi itu, belajar berbisnis, berjualan jilbab ataupun apa, itu pasti akan sangat laris karena peluangnya cukup besar di sini. Oke. Nah singkatnya gitu teman-teman ya. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan tadi apa ya, fashion muslim, sebenarnya kita nggak hanya bicara tentang produknya, baju, sarung, songkok, gamis ataupun yang lain, jilbab, nggak hanya bahas itu saja. Tapi di sini ada rantai nilainya teman-teman. Industri-industri apa saja yang terlibat pada pembuatan songkok, industri-industri apa saja yang terlibat dalam pembuatan baju muslim, pembuatan jilbab. Nah, ternyata banyak sekali yang terlibat. Misalkan dari sisi bahan bakunya saja, kalau kita bicara jilbab, maka akan ada industri tekstil di sana, pembuatan kainnya, industri kerajinan tekstilnya, misalkan tekstil itu ada. Nah terus ada industri bahan pelengkap seperti pewarna dan lain sebagainya. Nah untuk pendukungnya ada industri riset dan pengembangan dan asosiasi. Nah ini bisa menjadi pendukung tumbuhnya industri utama. Terus ada dari sisi desainernya, sekolah mode, asosiasi, perkumpulan itu memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, karena jika pelaku-pelaku UMKM masuk di dalam asosiasi kelompok UMKM, dia pasti akan memiliki jaringan yang mana dengan nanti bisa membantu dia untuk mencari pangsa pasar yang lebih luas. Nah relasi itu cukup penting dalam dunia bisnis, gitu ya teman-teman. Terus dari sisi manufakturnya, industri perlengkapan dan peralatan pola potong jahit, industri perlengkapan dan peralatan pengendali mutu, industri manekin, industri teknologi jahit. Nah ini nanti di masa depan nanti juga akan kepantau kehalalannya teman-teman. Nah apakah dia industri-industri ini memenuhi standar kehalalan? Tentu titik kritisnya lebih lemah ya teman-teman. Jadi dia sangat berpotensi mendapatkan logo halal atau mudah mendapatkan logo halal, karena itu tadi tingkat titik kritis dari industri fashion muslim itu cukup rendah dibandingkan dengan makanan dan minuman ataupun pariwisata syariah. Nah kalaupun industri tekstil kita melihat kehalalannya, mungkin dia memakai bahan pewarna yang sintetis atau tidak sintetis, begitu aja.
Kalaupun sintetis, maka sintetisnya itu harus diuji apakah memakai kimia-kimia yang berbahaya atau tidak. Hanya sebatas itu saja. Nah, kalau makanan minuman dia lebih detail, banyak industri yang terlibat di sana. Oke. Terus ada ya distributornya, industri pengemasannya. Industri pengemasan ini nanti dia memakai pengemasan yang ramah lingkungan atau enggak. Nah, misalkan itu, atau pengemasannya ada memakai atau terlibat bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, misalkan kayak gitu tidak boleh. Ada jasa pengiriman. Terus dari sisi retailnya ada e-commerce, ada retail store, ada media. Apakah media itu memakai endorsement orang-orang yang vulgar atau enggak, misalkan kayak gitu. Terus dari sisi pembiayaannya, nah titik kritis yang cukup dominan di berbagai sektor atau klaster di industri halal ini adalah pembiayaan, teman-teman. Apakah proyek itu, apakah industri itu dibiayai dari industri perbankan konvensional apa syariah? Sasarannya di masa depan nanti seperti itu. Jadi nanti akan terkelompok atau terkotakkan bank syariah dan bank konvensional, industri konvensional dan industri syariah. Nah gitu teman-teman. Jadi kita istilahnya, sekali lagi, kita tidak mengislamkan, tetapi kita membuat standar global. Standar ini mengikuti standar global yang mana nanti berkaitan dengan mutu, kualitas, higienis, dan religiusitas. Nah singkatnya gitu ya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi lebih banyak. Kalaupun tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan nanti di sesi kuliah aja. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.